Bismillahirrahmanirrahim. Qalat, bertanya Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal yankuruna iyalahu yaumal qiyamati, hal apakah yankuruna mereka ingat iyalahu terhadap keluarga mereka yaumal qiyamati pada hari kiamat. Apakah nanti pada hari kiamat orang-orang itu ingat kepada keluarganya apa tidak? Qala alaihi salatu wassalamu, menjawab Nabi Muhammad alaihi, semoga tetap kepadanya as-salatu salawat wassalamu dan keselamatan, na'am, iya. Orang-orang di akhirat nanti mereka akan ingat kepada keluarganya, illa kecuali fi salasati mawadhi'a, orang itu tidak ingat kepada keluarganya di saat berada di 3 tempat, yakni yaitu la yaqdiru, tidak mampu, ahadun seseorang, ayyadhkura untuk mengingat-ingat, ahadan pada orang lain. Ada saat-saat nanti di akhirat itu orang tidak lagi bisa mengingat satu persatu dari orang lain termasuk keluarganya. Fi salasati mawadhi'a, yaitu berada di 3 tempat. Al-awwalu, yang pertama, inda qiraati dafatir a'mali, inda qiraati dafatiri a'mali. Yang pertama yaitu ketika dibacakan buku-buku catatan amal mereka. Wasani, dan yang kedua, inda wazni a'mali, yaitu ketika penimbangan atas amal-amal perbuatan mereka. Wasalisu, dan yang ketiga, ala sirati, orang lupa mengingat satu orang dengan orang lain termasuk keluarganya, yaitu ketika orang sedang meniti, sedang melewati ala sirati, di atas sirat. Summa, kemudian, taji'u, datang, al malaikatu, para malaikat, tasuku wa tasuku, dan menggiring, malaikat itu menggiring an-nasa, kepada orang-orang ila sirati, menuju kepada sirat, yaitu jembatan. Sirat, jembatan itu seperti apa? Wa huwa, dan dia, jasrun, adalah jembatan, mamdudun, yang membentang, ala matni jahannam, di atas tengah-tengahnya neraka jahannam. Aduku, lebih kecil, minasyahri, dari rambut. Wa ahaddu, dan lebih tajam, minas saifi, dari pedang. Wa jahannamu, dan neraka jahannam, tahtahu, di bawahnya itu jembatan. Wa naruha, dan apinya, api yang ada di neraka jahannam itu, talhabu fauqahu, talhabu, menyala-nyala, fauqahu, di atasnya. Wazzabaniyatu, dan malaikat zabaniyah, yarmuna, mereka melemparkan, al-asata, pada orang-orang yang berbuat maksiat, al-usata, musad dari kata maksiat, dilemparkan kemana? Anis sirati, dari sirat,
dilemparkan dari sirat. Wa 'alaiha, dan padanya, pada sirat itu, sa'atun, terdapat waktu-waktu. Sa'atun, terdapat waktu. Sa'atun apa sab'atun? Ada titiknya enggak? Sa'atun. Sa'atun, terdapat waktu. Muwaqifu, sa'atu mawaqifah, terdapat tempat-tempat pemberhentian. Ada waktu untuk berhenti dari perjalanan di atas sirat. Wa tulus sirati, dan panjangnya jembatan itu, miqdaru salasati alafi sanatin, kira-kira perjalanan kendaraan 3.000 tahun. Nama Suramadu panjang kan gitu. Perjalanannya kira-kira 3.000 tahun. Salah satu alafi sanatin, kira-kira 3.000 tahun. Al-Fusanatin, 1.000 tahun yang pertama, su'udun, nanjak. Jembatannya nanjak. Wa al-Fusanatin, dan 1.000 tahun yang kedua, hubudun, turun, terjal. Wa al-Fusanatin, dan 1.000 tahun berikutnya, istiwaun, lempeng, datar, rata. Wa fi kulli mawqifin, dan pada tiap-tiap pemberhentian, yus'alu, ditanya, annasu, orang-orang, an syai'in, dari satu perkara, wahidin, yang satu. Dari satu perkara, Al-ula, atau al-awwalu, yang pertama, yus'alu anil imani, yang pertama ditanya tentang iman. Wasani, dan yang kedua, anis sholati, ditanya tentang sholat. Wasalisu, dan yang ketiga ditanya anis zakati, tentang zakat. Warrabi'un, dan yang keempat, anis saumi, ditanya tentang puasa. Wal khamisu, dan yang kelima ditanya anil haji, tentang ibadah haji. Wasadisu, dan yang keenam, anil wudu'i, ditanya tentang wudu. Wal ghusli, dan tentang mandi. Wasabi'i, dan yang ketujuh, anil zulmi, ditanya tentang kezaliman, tentang perbuatan zalim. Waman, dan siapa orang, qassara, yang meringkas, fi hadhil asya'il madhkurati, yang mampu menjawab pada perkara-perkara ini, al-madhkurati, yang telah disebutkan, yang kusu akan mendiami, fi kulli mawqifin, pada tiap-tiap pemberhentiannya, miqdaru alfi sanatin, kira-kira sekedar 1.000 tahun. Wa illa, dan apabila tidak, yamurru, dia akan melewati, ala kulli mawqifin, pada tiap-tiap pemberhentian, fi sa'atin wahidatin, dalam 1 saat saja. Wa yaumul qiyamati, dan pada hari kiamat itu, yaumun wahidun, adalah hari yang satu. Lakin, akan tetapi, tuluhu, lamanya hari kiamat itu, miqdaru alfi sanatin, sekira-kira 1.000 tahun, bi'tibari hadhil mawaqifi, dengan hitungan, dengan iktibar pada ini tempat.
Lianna karena bahwasanya fi yaumil qiyamati pada hari kiamat itu khamsina mauqifan terdapat 50 tempat pemberhentian, terdapat 50 stasiun yang dilewati. Fayamkusu lalu mendiami al-makhluku makhluk fi kulli mauqifin pada tiap-tiap pemberhentian miqdaru alfi sanatin yaitu sekedar 1000 tahun. Ada 50 tempat pemberhentian, setiap pemberhentian orang berhenti selama 1000 tahun berarti 50.000 tahun. Fa'awwalu man yamurru 'ala sirati Fa'awwalu man maka permulaan orang yamurru yang melewati 'ala sirati di atas sirat Muhammadun adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqifu lalu berhenti Nabi inda sirati di atas sirat wa yaqulu dan Nabi berdoa Allahumma sallim ummati Allahumma sallim ummati Allahumma sallim ummati. Ya Allah selamatkanlah umatku, ya Allah selamatkanlah umatku. Baik Bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, masih bicara tentang negeri akhirat. Ada negeri dunia, ada negeri akhirat. Negeri dunia itu namanya darul fana, ya. Negeri yang rusak, negeri yang binasa. Kalau negeri akhirat namanya darul baqo, negeri yang kekal, negeri yang langgeng. Karena tempat itu belum kita lewati, maka kita ini ada yang percaya, ada yang setengah-setengah percaya, ada yang sama sekali tidak percaya. Kalau yang percaya itu ciri-cirinya dia memang namanya di dunia ya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dunia. Tetapi dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dunia, dia tidak berani meninggalkan pekerjaan akhirat. Itu namanya orang percaya akan adanya darul baqo, ya. Negeri kelanggengan. Percaya bahwa muara kehidupan manusia nanti di akhirat, akhir kesudahan manusia, ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Kalau orang itu percaya, maka di dunianya sesibuk apapun dia pasti menyisihkan waktu nyari bekal ongkos buat keselamatan negeri. Itu namanya orang percaya. Jadi orang ibadah itu tandanya orang percaya adanya hari. Yang kedua, orang itu setengah percaya. Apa iya akhirat itu ada? Terus akhirat itu diawali dari apa? Nanti akan terjadi namanya kiamat. Kiamat itu alam ini digulung oleh Allah. Pagelaran wayang semalam suntuk sudah selesai. Maka semua dicabut-cabutin, masukin ke kotak wayang. Nah alam ini juga nanti seperti itu. Kalau pagelaran wayang kehidupan dunia selesai, maka dicabut-cabutin oleh Allah, masukin ke kotak. Itulah peristiwa. Nah, selesai dari situ akan nyambung muara negeri. Kalau belum terjadi peristiwa hari kiamat, maka orang-orang yang meninggal dunia mereka masih berada di tempat transit. Ya.
mereka masih berada di tempat transit. Seperti orang mau berangkat umroh, yang dituju adalah Mekah, Madinah. Naik pesawatnya misalnya Garuda, kemudian transit dulu di Turki misalnya. Nah, kita ini sedang naik pesawat, yang sudah meninggal dunia mereka sedang ada di tempat transit. Tempat transit itu ya tinggal ongkos keberangkatannya. Kalau ongkos keberangkatannya itu kelas VIP, ya tempat transitnya adalah tempat yang istimewa. Tapi kalau orang itu berangkatnya naik pesawat yang tidak VIP, yang reguler, nanti tempat transitnya ya biasa-biasa aja, tidak ada keistimewaan. Dan nanti ketika semua sudah sampai di tempat transit, alam dunia ini sudah selesai, baru akan terbang lagi menuju kepada alam. Perjalanannya jauh. Makanya Rasulullah pesan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, jaddidis safina fa innal bahra amik. Wahai Mu'adz, perbaharuilah kapal-kapal kalian, servis dulu kapal kalian sebelum perjalanan panjang, karena samudra lautan itu luas. Kita diperintahkan oleh Rasulullah lewat sahabat Mu'adz supaya mempersiapkan, dandanin kapal kita, supaya kapal kita yang untuk keberangkatan perjalanan itu adalah kapal yang sehat. Nah, kapal yang didandanin itu apa? Artinya nata iman kita. Kita tata iman kita, kita tata keyakinan kita, kita tata ibadah kita dengan baik, karena perjalanan ke negeri akhirat itu amat sangat jauh. Wa khaffifil himla fa inna safara qaud. Kata Rasulullah, Mu'adz bin Jabal, kurangi bebanmu, karena perjalananmu itu berliku-liku. Kurangi beban kita, kurangi beban dosa kita, tinggalkan beban maksiat kita. Kenapa? Karena perjalanan ke negeri akhirat itu berliku-liku. Wa khaffifil himla fa inna safara qaud. Kurangi beban-beban kita. Lalu yang ketiga, kata Rasulullah, wa khudhiz zada kamil fa inna safara ba'id. Mu'adz, kata Rasulullah, ambil bekal sebanyak-banyaknya, karena perjalananmu amat sangat jauh. Kita perlu bawa bekal, dan bekal ini kita tidak bisa minjem sama orang lain. Kalau perjalanan ke dunia, perjalanan di dunia, kita kurangan bekal, bisa pinjam sama orang lain. Zaman kita sering ke puncak Lembah Nyiur, Bapak Fauzi, sama teman-teman yang lain, itu kalau sudah nginep di Lembah Nyiur, kadang-kadang ada yang bekalnya kehabisan. Bekalnya kehabisan karena mondar-mandir keluar hotel, keluar tempat acara, sering beli jagung bakar, akhirnya bekalnya habis. Nggak tahu jagung bakar sama yang jual-jualnya dibeli, ngerti tidak tuh ya? Bekalnya habis. Itu masih bisa minjem temennya. Duit lu berapa? Masih ada berapa? Ada sih 1 juta nih. Gue pinjem dong Pak. Ntar balik ke Jakarta gue balikin. Bisa. Karena itu bekal di dunia. Tapi bekal perjalanan ke negeri akhirat, siapa yang boleh dipinjam? Mau pinjam siapa? Pak Ustadz Marsono,
bekal saya kurang, tolong dong Pak Ustadz pinjemin, sampean kan bekalnya banyak. Enak aja, saya aja masih ketar-ketir ini, jangan-jangan bekal saya kurang. Ayo mau pinjem kemana? Mau turun di jalan balik lagi ke rumah ngambil bekal, mana bisa? Nggak bisa. Mau minta ditransfer sama keluarga yang di kampung, mana mungkin? Nomor teleponnya nggak ada. Iya. Makanya hebat kalau ada ustadz yang punya nomor telepon Gusti Allah. Iya. Sehingga bisa nanya, Gusti Allah, di Lebaran kurang berapa hari lagi? Besok Lebaran. Lebaran dia. Itu hebat banget. Jadi bekal ke negeri akhirat itu ya, harus dipersiapkan masing-masing. Wa khudhiz zada kamil. Ambil bekal sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena perjalanannya amat sangat. Orang kadang percaya, kadang nggak percaya. Maka karena setengah-setengah percaya, kalau diperintah ibadah, padahal dalam ibadah itu ada keuntungan pahala yang besar, orang kadang-kadang ya, semangatnya tidak muncul. Padahal Rasulullah menawarkan ya, sholatul jamaah khairun 27 darajatan. Sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat dibanding sholat sendiri. Musolanya sudah dekat, masjidnya tidak jauh, tapi berangkat menuju sholat jamaah berat apa ringan? Berat apa ringan? Padahal itu Allah sudah memberikan fasilitas buat kita untuk bekal negeri akhirat. Terasa berat, kenapa? Karena bayarnya besok di akhirat. Coba kalau bayarnya di dunia, orang sholat sendiri itu dikasih upah 100.000. Orang sholat berjamaah dikasih upah berapa tuh? 2.700.000. Pilih mana? Pilih 100.000 apa 2.700.000? Pilih 100.000. Nah pikirannya pada di mana coba? Ya Allah. Ya, gedein lagi dah. Sholat sendiri dikasih upah 1 juta. Sholat jamaah dikasih upah 27 juta. Padahal 3 langkah 5 langkah doang ke tempat sholat jamaah. Pilih yang mana? Pilih yang 1 juta. Lah pikirannya pada di mana coba? Di kepala. Pikirannya pada di mana? Di kepala, pada turun ke dengkul. Siapa yang begitu? Kita ya. Kita bukan orang lain. Masya Allah. Nah, kenapa seperti itu? Karena percaya tidak percaya. Setengah percaya, setengah nggak percaya. Sebab ditempo, nggak dikontak. Padahal sekalipun ditempo, kalau yang janji orang meyakinkan juga kita percaya. Misalnya orang kaya ngomong, tolong anterin barang ini ke Tanah Abang, nanti saya kasih upah 500.000. Karena yang nyuruh orang kaya dan orang kaya ini bisa dipercaya, udah bring langsung balik dapat 500.000. Itu namanya orang percaya. Tolong dong anterin barang ini ke Tanah Abang, ntar gue kasih 500.000. Model dia ngomongnya doang, iya. Prakteknya bukti gitu teman-teman, udah pada ngerjain, makasih doang, nggak dikasih apa. Manusia bisa seperti itu dalam berjanji, tapi Allah dalam berjanji, innaka la tukhliful. Allah tidak pernah khianati janji. Tapi karena kita setengah percaya setengah enggak, jadi diajak jamaah aja susah. Nah, itu contoh.
tentang keyakinan kepercayaan negeri akhirat. Ada yang percaya, ada yang setengah percaya, ada yang orang percaya. Yang orang percaya ya namanya nggak percaya. Bahkan kadang-kadang ngeledek sama yang sudah pada sholat. Lu sholat dulu, jamaah dulu, dikelat dulu, kayak kagak tuh, melarat aja. Urusan ibadah, urusan sholat bukan ukuran kaya miskin. Urusan ibadah ukurannya adalah tugas kewajiban kita menghambakan diri kepada Allah. Emang lu kalau berjamaah harus begitu terus surga, ya bener lu surganya. Lalu tahu, ente tahu yang jamaah terus saja belum tentu surga. Apalagi ente udah jamaah kagak, sholat sendiri orang, ya, berharap surga. Ya tange apa namanya? Mana mungkin? Udah begitu nyalain sama orang sholat, nyalain sama orang berjamaah. Nah itu namanya orang tidak percaya negeri akhirat. Karena itu Rasulullah mengingatkan, man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ah. Siapa orang yang senang ketemu dengan Allah, maka Allah pun senang ketemu sama dia. Siapa yang senang ketemu dengan Allah, maka Allah senang ketemu dengan dia. Tandanya orang senang ketemu dengan Allah, sebelum ketemu sama Allah, bawa bekal buat oleh-oleh sama orang yang mau ditemui. Kalau saya senang ketemu dengan Pak Haji Humaidi, maka saya bawa bekal untuk persiapan, ya, memberikan hadiah kepada beliau. Nah ketika saya datang, saya bawa hadiah, yang didatengin senang apa? Nah itu ya. Siapa yang senang bertemu dengan Allah, Allah senang ketemu dia. Tandanya orang senang bertemu dengan Allah adalah tidak pernah meninggalkan ibadah, tidak pernah meninggalkan kewajiban. Tandanya siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci ketemu dengan dia. Siapa orang yang benci ketemu dengan Allah? Orang yang tidak menjalankan ibadah. Ngakunya doang orang Islam, ya, tapi tidak ada pekerjaan ibadahnya, kelakuannya tidak tampak sebagai orang Islam. Na'udzubillahi. Nah urusan negeri akhirat, ya, Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, besok di akhirat itu orang pada ingat gak sama keluarganya? Kata Rasul, ya ingat. Ingat istrinya, suami ingat istrinya, istri ingat suaminya, anak ingat orang tuanya, orang tua ingat anaknya. Ingat. Tapi kan di situ orang sedang memikul amalnya masing-masing. Mereka ada pada ala syakilati, diterangkan di ayat yang lain, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Bagi setiap orang tidak ada yang bisa mengupayakan kecuali apa yang sudah dia perbuat saat dulu di dunia. Jadi orang udah masing-masing. Nah, ingat doang, ya, tapi membantu menolong belum bisa. Bahkan ada saat-saat orang tidak lagi ingat kepada keluarganya, karena saking apa namanya itu, saking seremnya, ya, saking mencekamnya, akhirnya lupa sama keluarganya. Udah karuan rumah terbakar, anak bayinya baru dikelonin, disusuin, tidur di situ, ya. Begitu rumahnya terbakar, yang digendong televisinya,
Ya. TV-nya digendong bawa keluar, anak bayinya ditinggal tuh karena saking paniknya. Ya. Akhirnya bayinya kebakar, TV-nya yang selamat. Kejadian nggak yang begitu? Di daerah Jember apa di Surabaya itu ada anak muda ya, gara-gara burungnya terlepas, dia kejar itu burung ada di tiang listrik, dia manjat ke tiang listrik, nggak sadarkan diri ya. Burungnya terbang, burungnya dia kesengat listrik. Oh, kejadian sampai presenternya itu ketika menjelaskan tersenyum-senyum ya, gara-gara burung terlepas ya, burungnya sendiri kesengat karena saking panik. Orang kalau udah panik nggak bisa berpikir panjang, apalagi nanti di negeri akhirat urusan nasib masing-masing. Paniknya di dunia itu masih ada batasannya, tapi panik di akhirat nggak ada batasannya. Maka negeri akhirat itu kalau kita ibaratkan lampu listrik, kilometernya apa namanya? Kilometernya, meterannya itu lost watt. Tapi kalau negeri dunia itu ibaratnya meterannya itu ada ampernya. Wattnya ini ada ampernya. Ada 450, ada 900, ada 1200, ada 2200 ampernya. Maka kalau strumnya melebihi kapasitas ampernya, wattnya, maka jeplak ya. Orang punya listrik 450, dia beli kulkas, dia pasang AC, ya udah begitu diceklekin ya jeplak, ceklekin jeplak, begitu. Itu di dunia. Orang hidup di dunia seneng, saking senengnya pingsan. Saya punya kawan dulu zaman gusuran karet Kuningan Pedurenan, itu zaman itu tahun-tahun 90-an, itu dapat gusuran sebanyak 19 miliar tahun-tahun 90-an. Duit belum ada duit 50.000, 100.000, paling gede itu 10.000. Itu kalau dikarungin ya, mungkin ditaruh di tempat ini itu nggak cukup tempatnya. 19 miliar. Saking senengnya pingsan, dielus-elus, dikasih minyak angin hidungnya, terus sadar. Begitu sadar, bahagia, dia kelewat bahagia, pingsan lagi. Nah itu namanya ampernya melewati kapasitas, makanya jeplak. Begitu pula orang susah, orang sedih, kelewat sedih pasti pingsan. Orang sedih, kelewat sedih pasti pingsan. Dikabarin anaknya kecelakaan, sedih, pingsan. Nanti diangkat lagi ampernya, hidup lagi dia. Ya. Kalau sedih lagi, kelewat sedih, anjlok lagi. Begitu gitu. Ini di dunia. Tapi besok di akhirat lost watt. Orang bahagia, saking bahagianya nggak ada pingsan. Iya. Di akhirat nanti orang di surga, kebahagiaan di surga, nggak ada orang pingsan gara-gara mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Begitu juga ketika dia celaka, ya, ketika dia masuk ke dalam neraka, ya, sampai gosong, ya, diterangkan orang itu sesungguhnya dia ahli ibadah, dia itu tukang nasehatin orang lain, tapi ternyata dia masuk neraka, begitu dicemplungin ususnya brodol.
Itu di kitab Tambihul Wafidin ada babnya nanti. Di kitab Irsyadul Ibad ada nanti babnya. Khususnya berdoa. Terus dia keliling muter-muter neraka, nggak mati. Sesudah itu kemudian orang-orang pada datang, lah itu kan guru kita yang dulu sering nasihatin kita. Kok di sini? Ayo kita paranin. Kenapa tuh dia? Begitu diparanin Pak Ustadz kan dulu tukang nasihatin kami. Kenapa Pak Ustadz masuk juga ke sini? Apa jawabnya? Memang saya sering nasihatin kalian, tapi saya tidak jalani apa yang saya nasihatkan kepada kalian. Masya Allah. Makanya jadi guru ngajarin orang itu nggak gampang. Iya. Kalau guru ekonomi ngajarin ilmu ekonomi, dia nggak kaya nggak apa-apa. Tapi kalau guru agama ngajarin agama, dia wajib mengamalkan. Kalau enggak, khususnya jual besok ya. Enggak mati lagi. Tuh, kenapa? Karena ampernya ya los dua. Sedih kelewat sedih tapi tidak mati. Karena itu orang bisa lupa kepada keluarganya. Kenapa? Karena sedang mau dibacakan pengumuman catatan amal. Seperti misalnya perlombaan apa ya, sedang diumumkan juara-juaranya, mana yang juara, mana yang tidak juara. Pasti orang berdebar-debar, apalagi ini urusannya nasib surga dan neraka, berdebar-debar. Nah karena saking berdebar-debarnya dia lupa segala-galanya. Itu pertama. Yang kedua, ketika ditimbang amalnya. Ketika amal ditimbang, orang itu udah lupa segala-galanya. Karena tidak ada kalimat lain kecuali selamat enggak. Ya, ternyata selamatnya enggak ngikut, masih di belakang. Itu selamat nama orang. Ya. Selamat celaka. Begitu aja. Nah itu saat itu dia lupa segala. Lalu kemudian yang ketiga, saat dia sedang melewati jembatan Sirat. Masya Allah. Adukku minas sya'rati wa ahaddu minas sayfi. Lebih kecil dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Neraka jahanam itu di atas Sirat itu di atas neraka jahanam. Apinya menyala-nyala. Malaikat Zabaniyah nangkepin atu-atu, cemberuin. Keteker naik, tangkap lagi, cemberuin lagi. Keteker naik, tangkap lagi, cemberuin lagi. Masya Allah. Kita membayangkan kita yang begitu karena bagaimana rasanya. Ya Allah. Enggak mati. Perjalanannya miqdaru salasati alaf sanatin. Perjalanan kira-kira 3.000 tahun, ukuran waktu akhirat, bukan ukuran waktu dunia. Ukuran waktu akhirat, wa inna yauman indahum ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ayo pada mau. Kalau umur kita sekarang 60 tahun, itu dihitung waktu di akhirat belum genap 1 jam. Belum genap 1 jam. Padahal sudah kita lewati 60 tahun. Sudah begitu masih mau menyia-nyiakan waktu, mau menunda-nunda pekerjaan yang baik, sungguh sebuah kerugian bagi kita saat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ini ngaji seru banget. Ngaji seru banget. Yang ditanya ya dalam perjalanan itu pertama tentang iman. Bagaimana keyakinanmu tentang Allah? Yang kedua tentang sholat. Sholat apa enggak? Sholat malaikat
Selamat. Sholat apa enggak? Sholat. Bener sholat. Iya. Kurang percaya, mulut ngomong emang bener sholat. Tangan ngomong emang bener saya buat wudu. Kaki ngomong terus selamat. Lah kalau nggak sholat, seret sama malaikat. Keteker bangunan. Ditanya tentang zakat apa enggak? Zakat ya Rob. Ditanya tentang puasa enggak? Puasa ya. Ditanya tentang haji, bagaimana Pak jawabnya? Kamu haji enggak? Jawab aja, sudah haji ya Allah. Karena haji itu kan ada 3. Haji yang pertama, duitnya berangkat haji, orangnya berangkat haji. Pak Haji Ubaidi, Pak Ustaz Haji Marsono, itu namanya haji hartanya, haji orangnya. Yang kedua, haji itu duitnya berangkat haji, orangnya tidak berangkat haji. Karena orangnya keburu meninggal. Belum sempat berangkat, orangnya sudah meninggal. Dibadalin haji sama keluarga. Itu namanya haji juga. Tapi yang berangkat haji, duitnya, orangnya enggak. Yang ketiga, duitnya enggak berangkat haji, orangnya enggak berangkat haji, tapi punya pahala ibadah haji. Siapa? Kita. Kenapa? Sebab al-jumu'atu hajjul fuqara. Sholat Jumat itu hajinya orang yang belum sempat ibadah haji. Pada sholat Jumat berarti udah haji belum? Udah, makanya kalau nanti ditanya, Fulan, kamu udah haji belum? Udah ya Allah. Kapan hajinya? Tahun berapa? Hajinya pahala, bukan ukuran kapan waktunya. Hajinya pahala, sudah dapat pahala ibadah. Ditanya tentang wudu, bagaimana wudumu, bagaimana mandimu, pernah berbuat dolim apa enggak, pernah nyelakai orang apa enggak. Karena Nabi telah mengatakan, la dharara wa la dhirara. Kita tidak boleh menyakiti orang lain. Kalau kita menjaga diri tidak menyakiti orang lain, maka kita akan selamat dari disakiti oleh lain orang. Kata Rasulullah, la dharara wa la dhirara. Kalau kita menghindari menyakiti orang lain, maka kita akan selamat dari lain orang yang menyakiti kita. Kalaupun ada orang yang menyakiti kita, itu sudah bukan urusan kita, itu urusan Allah. Karena kita hidup ini, baik dan tidak baiknya kita, itu adalah menurut omongan orang. Ya. Baik dan tidak baiknya kita hidup di dunia ini adalah menurut omongan orang. Kalau orang itu seneng sama kita, pasti omongannya baik, kita disebut orang baik. Tapi kalau orang itu tidak seneng sama kita, pasti ngomongnya yang tidak baik. Maka kita dianggapnya orang tidak baik. Nggak ada urusan. Tidak baik menurut manusia, silahkan. Tapi kita berharap kita baik di sisi Allah. Setuju? Nah, gitu. Ya Allah. Jadi pernah nggak berbuat dolim? Enggak, alhamdulillah. Kalau kita berbuat dolim, buru-buru kita istighfar, buru-buru kita parani orang yang kita dolimi, minta terus begitu. Kemudian nanti ada tempat-tempat persinggahan dalam perjalanan di atas sirat, yaitu tempat persinggahannya sampai ada di 50 tempat. Dalam 50 tempat itu yang kesulitan dia akan menetap di situ, di sel di situ selama 1 tahun. Selama 1000 tahun. Miqdar al-isanatin, selama 1000 tahun. Di sel di situ, nggak bisa jalan kemana-mana. Tapi bagi orang-orang yang selamat, maka melewati pos-pos itu hanya 1 jam. 1 jam interogasi aman. Lewat lagi 1 jam interogasi aman.
akan cepat sampai pada tujuannya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika sudah sampai di Sirat, ya, itu nanti yang sampai duluan adalah baginda Rasulullah SAW. Sampai duluan adalah Rasulullah. Begitu Rasulullah melihat ya, kondisi Sirat itu menyeramkan, maka beliau menunggu di situ dan beliau berdoa, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi dan kita sudah mendapati doanya Nabi sehingga kita selamat dari huru-hara Sirat yang bakal kita lewati. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak-bapak dan saudara-saudara, mudah-mudahan apa yang kita baca, kita bahas, kita pelajari menambah keteguhan hati kita, menambah keyakinan dan keimanan kita tentang adanya negeri akhirat, dan semoga di negeri akhirat nanti kita diselamatkan dari huru hara hari kiamat, lalu kemudian kita selamat akan sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Wa tub alaina innaka antal tawwabur rahim. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu